bisa diatur Tuhan setiap hari. Kalau kita ibadah di tempat ini kan hanya 2 jam. Nanti saya berkhotbah paling nanti 50 menit. Jemaat nanti ya kurang lebih kita 2 jam di tempat ini. Tapi pulang kita dari tempat ini, saya harapkan kita supaya belajar diatur Tuhan setiap hari. Hidup melakukan firman Tuhan. Karena tadi sudah pujian kita angkat tadi itu, kita harus lakukan supaya hidup kita, dasar hidup kita adalah firman Tuhan. Dasar hidup orang percaya adalah firman Tuhan. Ya, sudah cukup firman Tuhan mengatur kita. Entahkah mau menikah, entahkah mau mati, ya, entahkah mau ucapan syukur, cukup diatur firman Tuhan. Nah itu tandanya anak Tuhan. Anak Tuhan harus diatur oleh sama halnya saya juga. Ya, untuk apa saya menjadi gelar pendeta GBI kalau tidak mau saya memberi diri diatur oleh firman Tuhan. Ya, nah, jadi saya harapkan semua jemaat, ya, dimanapun kita berada, selalulah kita mau dibimbing oleh firman Tuhan, diatur oleh firman. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Ya, jadi kalau kita menyimpang daripada firman Tuhan, kan sudah seringkali saya bilang pasti ditegur. Ya, itu tidak bisa kita hapus. Itu Wahyu 3 ayat 19. Anak yang kukasih, kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Artinya supaya ya, nah pasti kita ditegur. Ya. Nah, ini yang mau kita harus takuti. Ya, ini mau harus kita takuti. Ya. Nah, jadi kehidupan kita ini jangan terlalu tergesa-gesa. Selalu kita konfirmasi dengan Tuhan. Apapun yang mau kita kerjakan. Ya, mau cari pasangan pun selalu konfirmasi dengan Tuhan. Mau pindah rumah pun selalu konfirmasi dengan Tuhan. Mau buka gereja pun selalu konfirmasi dengan Tuhan. Mau jadi pendeta pun selalu konfirmasi. Karena apa? Karena apa yang kita pikirkan, apa yang timbul di hati kita, di mata kita, belum tentu itu benar di mata Tuhan. Ada kan? Iya, seringkali manusia selalu mengambil pintasnya saja, ya, selalu terburu-buru, ya, tidak selalu bertanya kepada Tuhan. Ya, kalau gereja ini kurang lebih berdiri sudah 14 tahun, saya juga selalu bertanya kepada Tuhan. Mulai dari pindah dari Kalimantan pindah ke sini, apakah memang pindah ke sini? Dan juga saya pindah ke sana, apakah memang pindah ke Taman Muraden? Ya, sekalipun mungkin kita tidak konfirmasi dengan Tuhan, berhasil apa yang kita rencanakan itu, tapi ujung-ujungnya itu nanti ke depan seperti apa? Tetapi kalau kita minta konfirmasi dari Tuhan, apa yang kita kerjakan itu pasti apa? Membuahkan, menyenangkan hati. Nah, itulah ciri-ciri orang yang takut Tuhan. Orang yang ciri-ciri yang takut Tuhan jangan mau terburu-buru dalam hal apapun. Amin. Jangan kita memaksakan diri. Kita harus mau dipimpin Tuhan kemanapun kita melangkah. Haleluya. Haleluya. Ya, coba kita buka dulu ayatnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Yesaya 55 ayat 8. Baca. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanmu. Nah, ini firman Tuhan berkata kepada kita. Jadi jalan yang kita jalani, yang kita lalui belum tentu itu jalan Tuhan. Nah, kalau saya dulu sebelum bertobat, ya suka-suka saya jalan-jalan saya ikuti. Karena memang saya nggak ada yang mengajar. Saya nggak bertobat, saya nggak tahu itu kebenaran. Nah, kita terus belajar. Ya, nah, pastikanlah kalau kita benar-benar ikuti jalan Tuhan, tidak akan membahayakan. Tidak akan membahayakan. Kalau kita ikuti jalan yang membahayakan ketika kita mengikuti jalan kita sendiri. Coba kira-kira Tuhan bilang, akulah jalan dan kebenaran. Coba kalau kita ikuti jalan Tuhan, celaka apa enggak? Pak Fadil, celaka apa enggak? Ya, jangan ikuti jalan saya, jangan ikuti jalan gereja, ikuti jalan Tuhan. Nah, saya percaya dengan visi kita 5.000 jiwa, kalau kita bawa gereja ini menuju jalan Tuhan, pasti Tuhan akan tambah-tambahkan. Karena dalam kitab Yohanes berkata, jika namaku ditinggikan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, ini mau
suka saya dulu. Apa yang saya jalani itu, sekarang dengan saya istri, itu udah sepertinya benar itu menurut mata saya. Nah ini kita perhatikan Yesaya 55 ayat 8. Jalanmu bukan jalanku. Jadi jalan yang kita lalui setiap hari rancangan kita belum tentu itu dari Tuhan. Amin. Amin Pak Udik. Amin. Ya. Pak, kalau sudah ibadah ke sini, udah pasti. Ya, kalau kamu tergembala di sini, saya pastikan itu dari Tuhan. Haleluya. Udah pasti itu. Ya, coba kita buka ayatnya lagi. Amsal 14 ayat 12, baca. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Menuju celaka. Ini menurut pikiran kita sudah benar itu. Urusannya dengan Tuhan, bukan dengan saya. Saya sebagai gembala jemaat hanya menasehati, karena saya pun perlu berjaga-jaga hidupku ini dimanapun saya berada. Kita harus mantap ikut Tuhan. Haleluya. Ya, ada jalan disangka orang lurus, padahal menuju maut. Saya tidak tahu dulu jalan yang saya lalui itu. Kemana saya pergi, pokoknya itu benar. Puji Tuhan untuk saya bertobat. Kalau nggak bertobat mungkin saya udah mati, udah binasa, udah ke neraka saya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan saya bertobat. Saya tahu kebenaran. Belajar kepada tuntunan Tuhan setiap hari. Baca terus. Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya. Iya, diberkati itu yang saya bilang tadi. Ya, diberkatilah orang yang selalu mengikuti jalan Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan. Jangan kita ikuti jalan manusia. Jangan juga saya ikuti jalan Yesus. Yesus itu jalan yang lurus, membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Haleluya. Ya Silvia ya. Nah jadi kau datang ke sini sayang, gak kebetulan. Tuhan mengantarkan kau ke sini. Sekarang mungkin lewat tangan jemaat, supaya kau tahu kebenaran di sini. Di sinilah Yesus, di sinilah jalan keselamatan. Amin. Buka terus. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Iya. Terus Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. kita ini menumpang. Ya, bumi ini gak selamanya kita tempati. Saya sudah umur 57 sekarang. Ya, tanggal 15 nanti 58. 2 tahun lagi kalau lulus 60, puji Tuhan. Kemana mau hidupku ke bawah? Kita kan mau ke surga. Itu harga mati itu. Tujuan kita mau ke surga. Itu. Jadi kalau kita menyebutnya Bapa, selama kita menumpang di muka bumi ini, hendaklah kita menjadi takut dengan Dia. Jangan takut dengan saya. Takut dengan Tuhan. Artinya takut dengan Tuhan, ikuti jalan Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Jadi nanti habis firman ini nanti kita berdoa masing-masing. Ada banyak kelakuan kita, perlakuan kita yang tidak pernah di hadapan Tuhan. Ya, saya percaya Yesus ada di tempat ini bersama dengan kita. Amin. Roh Kudus ada di tempat ini. Karena firman ini adalah roh. Jadi siapapun kita jemaat di tempat ini, entahkah sekolah minggu, remaja, pemuda, jika kita menyebut Yesus adalah Bapakku, selama kita menumpang di muka bumi ini, takutlah dengan Dia. Tuhan tidak peduli. Tuhan menghakimi, tidak pernah bunuh Dia, siapapun. Entah tulang dia, entah budak-budak dia, entah orang tua dia, entah anak, orang kaya, orang hebat. Pokoknya Dia hakimi, Dia hajar. Buka terus. Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Iya, jangan kita terburu-buru. Kita harus berpengetahuan. Kita harus mengerti kehendak Tuhan.
perjalanan gereja ini yang mau saya bawa kepada Tuhan. Di liku hidup gereja ini. Mungkin kalau saya tidak hidup dengan firman Tuhan, waduh, gereja ini udah tutup. Tapi karena saya tahu gereja ini kita bangun di atas dasar pondasi yang kuat, itu kebenaran, pasti gereja akan maju. Kalau saya melenceng main-main, wah ini bisa tutup. Ya, kita tidak perlu heran gereja jemaat di sana 3.000-4.000. Kalau gereja ini tetap berdiri di koridor kebenaran firman Tuhan, itu akan Tuhan keluarkan datang ke sini mengenal kebenaran. Itu. Ya, jangan terburu-buru apapun yang kita kerjakan. Terus Yeremia 29 ayat 11 sampai 12. iya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Iya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Iya. Untuk memberikan Amin. Pak Manurung, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Tepuk tangan. Itu berkat Tuhan bagi kita. Rancangan ke depan. Ya, kita jangan lihat keadaan kita sekarang. Rancangan ke depan, amen. Seperti apa yang Tuhan kasih ke kau. Jangan lihat keadaan sekarang, tapi rancangan ke depan, rancangan yang penuh harapan, yang membuahkan berkat dan mujizat. Amin. Haleluya. Terus, buka. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan. Lihat itu. Kalau kita hidup dalam kebenaran, doa kita pasti dijawab Tuhan. Pasti dijawab. Kalau kita berseru, Bapak berkati saya, pasti Tuhan jawab. Ya, Panjaitan ya. Terlalu kecil itu bere itu. Apa sih yang tidak Tuhan buat? Biar bisa sempurnakan itu. Berbicara dengan sempurna. Amin. Tapi kenapa masih proses? Kenapa sampai hari ini? Ya mungkin Tuhan melihat Bapak dengan inang. Apakah tetap setia? Kesetiaan bukan hanya mujizat terjadi. Kesetiaan bukan hanya kita diberkati. Itulah hal biasa. Kesetiaan ketika tidak ada happy, ketika pengangguran, ketika ada masalah kesukaran, tetap setia ikut Tuhan. Haleluya. Itu adalah mujizat. Bukan. Kenapa Raja Daud ini dia berhasil? Kenapa Raja Daud berhasil? Karena dia selalu mengikuti petunjuk Tuhan. Sehingga apa yang dia kerjakan selalu berhasil. Membuahkan hak. Coba kita buka 1 Tawarik. Ayo kita buka kita. Ayo baca 1 Tawarik 14. 1 Tawarik 14 ayat. Sambil Bapak Ibu ya jemaat boleh perhatikan apa Alkitabnya. Ayat 8. Ya. Daud memukulkan orang Filistin. Ya, waktu Daud berperang dengan Goliat, dengan orang Filistin. Kenapa Raja Daud itu selalu berhasil? Ayo. Kenapa? Ini kita pelajari. Ya, terus. Ayat 8. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, Ya, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. ya, Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. ya. Ayat 9. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim. Ayat 10. Bertanya Daud kepada Allah. Ya, bertanya dia kan? Dia nggak sembarangan, bertanya dulu kepada Tuhan. Isukut do berdoa Tuhan, dan isukut tulana. Tidak ditanya pamannya, tidak pergi dia kemana-mana. Dia bertanya dulu kepada Tuhan, apakah saya maju berperang? Amin. Amin. Dia bertanya dulu kepada Tuhan. Dia nggak sembarangan, bukan nggak bisa dia orang dia udah diurapi kok. Bisa dia main, udah dilurapi, tapi bertanya kenapa dia menghargai bapaknya? Karena dia sudah dipilih. Saya percaya kita jemaat di sini sudah dipilih dan diurapi. Selalu bertanya kepada Tuhan. Amin. Amin. Ini Tuhan kita senang. Saya sayangkan Ibu Nike nggak datang, Bapak baru karena di Kalimantan dia. Saya sayangkan jemaat yang tidak hadir semua. Bapak Cinta datang untuk 5 juta. Alpa, absen. Iya. Si Maruli datang. Ayo terus. Apakah aku harus maju melawan orang? Iya, apakah aku harus
engkau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Ya, Tuhan menjawab, majulah. majulah kata dia. Kalau Tuhan bilang maju, pasti berhasil. Amin. Kalau Tuhan bilang oke, pasti oke. Tapi kalau Tuhan bilang jangan. Nah, kebanyakan manusia jangan kata Tuhan, oke, berjalan sendiri manusia. Nah, itu yang membuat celah. Itu tergesa-gesa. Terus? Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Oh, lihat. Amin. Terus? Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Ya. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantara. Dia siapa yang berperang? Tuhan ya? Tuhan Yesus berperang. Dia menyertai dia. Tuhan menyertai Daud. Apakah ada kaitannya ketika warung aman ini Pak Syahat? Ada. Nah, nanti makanya datang hari Minggu. Ya, apakah ada ini? Nanda ke pekerjaanmu? Ada. Nanti hari Minggu. Ya, karena yang saya kupas nanti hanya 2. Ya, terus? Seperti air menerobos. Ya. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Ya. Ayat 12, orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Ya. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ya, Hasan, Iba sudah main-main. Nah, orang Tuhan sudah bilang. Apakah ini perpindahan Ibu Ismiati ke Kaliabang? Ada. Nanti datang hari Minggu. Akan saya kupas tentang perpindahan dan beli rumah. Selalu bertanya kepada Tuhan. Mau jadi pendeta pun selalu bertanya. Jangan tergesa-gesa. Mau jadi pendeta. Ya kan ujungnya menjadi mau. Jadi pengerja aja belum lulus, apalagi jadi pendeta. Jadi jemaat belum lulus, apalagi jadi pendeta. Saya aja belum tentu lulus ini. Saya pun belajar. Amin. Coba kalau saya tahun 2000 di Betani, waktu tahun 2005 saya udah diusulkan jadi pendeta. Ya. Sementara anak-anak kan masih pada sekolah. Masih pada untuk apa saya pendeta? Anak saya nggak makan di rumah. Ya, itu kan jadi batu sandungan. Jadi Bapak menggembalakan, Bapak masih dagang kurang lebih 7 tahun. Ada persebaran buktinya. Full time Bapak, Tuhan bilang, tutup PT. Ya Tuhan bilang saya menggembalakan. Ya menggembalakan, nah sampai sekarang berjalan terus. Karena Tuhan yang suruh. Gereja ini berdiri Tuhan yang suruh. Tepuk tangan. Buktinya kan menerima keselamatan semua. Kalau enggak Tuhan suruh di mana masyarakat bisa apa? Rumahnya di sana atau apa diberkati dan diurapi jadi hamba Tuhan. Kalau saya nggak ditangkap Tuhan, ya memang masih banyak gereja lain, tapi tidak ada kebetulan. Mungkin Sinabang masih tetap bertahan di Katolik. Kalau saya nggak dipanggil Tuhan, ditangkap Tuhan, mungkin Pak Baru masih bertahan di Katolik. Tapi ditangkap Tuhan, saya bertobat, dibaptis dia. Saya suruh dibaptis. Buka terus. Ayat 13, ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, Ya. maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap Nah itu, udah sampai di surga. Coba terus aja ya. sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan apabila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur. Orang taat ini benar-benar luar biasa sih Raja Daud ini. Terus? Sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Ya. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Gezer. Ya. Ayat 17, lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut. Iya, termasuklah Raja Daud. Saya harapkan semua jemaat di sini harus nama kita dikenal oleh Tuhan. Termasuk. Kenapa termasuk? Karena dia taat.
Selalu konfirmasi dan bertanya kepada Bapaknya, Tuhan Yesus. Demikian juga jemaat yang ada di tempat ini. Dimanapun kita berada, selalulah bertanya kepada Tuhan. Jangan kerjakan yang tidak diajarkan Tuhan. Itu maksudnya. Seperti nanti di Amsal 14 ayat 12. Bagaimana bahasanya mendengarkan suara Tuhan? Baca Alkitab. Minimal tanya gembalamu. Itulah suara Tuhan. Minimal tanya Pandai Baho. Minimal tanya Pak Martin. Minimal tanya Ibu Nike. Itulah suara Tuhan. Karena Amsal berkata, banyak nasihat pasti diberkati. Nah, sekarang ada 2 poin. Nah, ada 2 poin yang perlu kita bertanya kepada Tuhan yang mau kita kerjakan. Ya, supaya dasar kita adalah Alkitab. Ya, nah ada 2 poin. Perhatikan, ada 2 poin supaya kita jangan tergesa-gesa dalam hal apapun yang kita kerjakan. Kalau kita berkata bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa kita. Yang pertama, terutama anak muda. Terutama anak muda. Kalau bapak-bapak di sini ya udahlah, kita kasih karunia Tuhan. Tinggal kita tahan-tahanlah. Amin. Yang pertama, jangan terburu-buru mencari pasanganmu. Bertanyalah kepada Tuhan. Setuju apa enggak? Selalu konfirmasi. Karena apa yang dilihat mata kita, apa yang ada di pikiranmu melihat seseorang pasanganmu, belum tentu itu dari Tuhan. Bisa aja dari setan. Selalu bertanya. Ya. Tadi kan sudah dibilang, karena masa depan kita masa depan yang penuh harapan. Jadi membuat orang celaka dirinya sendiri. Ya, dia memilih atas kehendaknya, tidak dikehendaki itu Tuhan. Ya memang punya anak, diberkati, bukan itu persoalannya sekarang. Ya, kalau saya angkat ini kepada kita semua, bukan masalah berkat jasmani. Ya, yang maksudnya Tuhan supaya kita selalu konfirmasi dengan Tuhan, karena kita sudah anak Tuhan. Jadi kita tidak lagi suka-suka kita. Jadi anak-anak muda di tempat ini, tapi jangan lagi bapak-bapak. Artinya, ya misalnya ada di sini bapak-bapak atau ibu-ibu, ya karena mungkin ada di antara pasangan kita yang tidak cocok, lalu tinggalkan lagi, menikah lagi, bukan lagi itu. Ini terutama kepada anak muda. Ya, di sini anak muda yang perempuan, di sini anak muda yang laki-laki. Kalau kau cari pasangan, selalu konfirmasi kepada Tuhan. Tanya Tuhan, apakah ini Tuhan cocok kepada saya? Ya, jangan lihat karena gantengnya, jangan lihat karena uangnya. Ya, tapi sekarang perlu. Ya, lihat semuanya. Karena itu buat kamu. Dan kamu yang menahankan itu nanti. Kalau kamu menemukan pasanganmu yang baik, yang benar di hadapan Tuhan, kamu yang merasakan, bukan saya. Untung saya bertobat. Kalau nggak saya bertobat, mungkin ibu gembala udah pulang ke Pangaribuan. Iya, untung saya bertobat. Tanya ibu gembala. Ya, untung saya bertobat. Ya, jadi anak muda di sini. Mana anak muda? Tunjuk tangan. Anak muda. Ya, carilah pasanganmu yang cocok di hati Tuhan. Jangan cocok di hatimu, si Kris termasuk ada. Hah? Si Kris ya. Cari emang pasanganmu. Yang pertama satu iman. Yang kedua dia takut Tuhan. Yang ketiga jangan kasar-kasar. Yang keempat suka memberi. Yang kelima rajin ibadah. Tapi jangan rajin ibadah. Benar-benar. Ya. Terus ada perubahannya. Ya. Terus jangan dia perokok. Jangan peminum dan lain sebagainya. Itu cari dan lain sebagainya. Kau yang enak bersuka cita. Kalau kau ke puncak jalan-jalan pasti bahagia. Tapi kalau ke kiri satu, ke kanan satu, bagaimana ke puncak? Ya, tapi kalau seia sekata, ya sekalipun puncak itu ada puncaknya, tetap itu rata jalan. Karena apa? Sudah sejalan. Coba tidak sejalan pasanganmu. Coba tidak sejalan. Akhirnya cerai. Putus di tengah jalan. Padahal orang yang sudah dipersatukan tidak boleh cerai. Itu. Aman. Nah, masih ada waktu. Makanya jangan tergesa-gesa. Tadi jam Amsal berapa itu? Amsal berapa tadi itu? Ya. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Itu. Sama juga laki-laki kalau cari perempuan, jangan juga yang mata duitan. Itu.
Ya kalau dikasih ke apa? Ya pokoknya carilah. Coba lihat ayatnya. Buka. 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Nah ini kan firman Tuhan berkata, harus yang seimbang. Apakah Bapak Gembala yang seimbang? Ya minimal dia bekerja juga, jangan juga kurang mau kasih makan apa. Ini kan bapak-bapak di sini udah terlanjur lah kita. Benar. Udah terlanjur basah. Kuah apa ya? Kuah apa ya dong? Itu. Ya, jangan juga yang pengangguran. Cari yang kreatif, pintar cari duit. Tapi bukan maksudnya pintar cari duit, copet dan sebagainya. Ya, cari yang cari duit dan baik dan suka memberi. Baiklah namanya orang baik. Yang benar, ya benar dan baik. Itu. Ya Pak, nggak usah gaji-gaji dah besar lah. Ya, 4 juta 3 juta, tapi orangnya baik, benarlah itu. Nggak boros, nggak peminum dan lain sebagainya. Itulah cari. Pasti nanti keturunanmu akan itu nanti apa? Gennya itu nanti akan selalu berbuahkan. Ya, mana silakan? Silakan mana? Itu ya. Orang-orang mungkin ya. Lebih, dan aku sama cocok kira-kira. Dulu dan lucu. Ya, cari jangan di sini sama tahu ada mata bintang jangan mau. Tapi di sini enggak ada mata bintang ya. Ya, tapi kalau dikasih duit pasti juga matanya melihat. Cari yang baik-baik ya. Ya, yang sederhana-sederhana aja. Pokoknya perempuan itu kreatif juga. Ya, kalau orang Batak bilang, ibu otomat cari gitu. Ya sekarang ini kan di Jakarta harus suami istri juga harus ini, harus sama-sama cari duit. Amin. Itulah ya. Nah kayak si Bono dia buka warung, harus memperlengkapi lah, ya, harus memperlengkapi. Itu yang pertama. Yang pertama ini kayak anak muda, supaya cari pasangan, persiapkan cari pasangan jangan terburu-buru. Jangan karena kalian lihat di sana sudah menikah, sudah ketuk-ketuk anak terburu-buru, jangan. Enggak menikah pun enggak apa-apa, bikinlah Tuhan Yesus suami abadimu. Yang penting senang, pergi jalan-jalan, nikmati Tuhan, nikmati berkat Tuhan. Tepuk tangan. Itulah perlu. Daripada kita punya suami, punya istri menguasai. Iya, tapi jangan lagi di sini, enggak boleh. Yang suami istri yang tidak sepadan jangan lagi ditinggalin. Kata Bapak Gembala, buat banyak cari yang sepadan, cari lagi ganti, enggak boleh. Enggak boleh. Jadi bagaimana? Tahankan, berubahlah, doakan. Itu. Ya, yang kedua, yang terakhir, ya, jangan terburu-buru untuk pindah gereja. Jangan terburu-buru. Ya, di mana sih gereja tidak ada gesekan? Nanti kau menyesal sendiri. Kemarin saya di WA pekerja yang sudah keluar dari sini. Datanglah, kenapa malu-malu? Ya, jangan tergesa-gesa. Di mana sih tidak ada masalah, tidak ada gereja yang sempurna. Ya, jangan terburu-buru mengambil keputusan padahal bukan dari Tuhan. Ya, jangan kita bawa emosi. Tapi kalau Bapak Panjaitan datang ke sini dari Tanah Merah, pastikan sudah dituntut Tuhan. Karena di sini ada kebenaran. Kemana ada minggu kemarin kebenaran? Harus rajin lah, ya. Abang Lea, itu. Ya, jangan terburu-buru. Tidak semua gereja sama. Siapa sih gereja sama? Tidak ada gereja sama. Sekarang gereja seperti tidak ada gereja sama. Jadi bagaimana gereja kita yang sekitar Barat? Di sini sudah ada baptisan di sini, ada mujizat, ada pelepasan, ada pengajaran, ya, okultisme dibahas di sini semua. Itu. Jadi kalau misalnya ada di antara kita di sini yang tersakiti, ada yang tersinggung, jangan buru-buru keluar, jangan dibawa-bawa gereja. Kalau bermasalah, ya urusan sendiri kita berdamai. Tapi jangan keluar dari gereja sampai urusan ke Tuhan. Amin. Ya kalau bagi saya keluar 1 datang 30. Seharusnya tidak iman saya seperti itu. Ya, pergi 1 datang 5. Ya. Ya kalau nggak mau Tuhan tertibkan di sini. Jadi jangan buru-buru pindah gereja.
mendaftar di sini? Siapa yang sudah mendaftar di sini, Bu Gembala? Ayo di sini kamu dulu. Ini pengurus KKJ kita sekarang. Yang sudah mendaftar di sini coba, yang sudah ngisi KKJ. Nah, siapa-siapa? Nah, itu nggak salah lagi. Puji Tuhan. Ya, nah gereja tidak semua sama. Kita kenali gereja itu ada pengajaran apa enggak? Coba kita buka ayatnya. Baca. Ya, Yesaya 30. Oh enggak ada ya, ayat 1. Yesaya 30 ayat 1. Ya. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan. Ya. Yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka. Ya, hati-hati kita memasuki gereja. Hati-hati. Ya. Jangan kita gila-gila dengan merek. Merek tidak bisa menyelamatkan. Jadi kenapa kita berdang di GPI? Ini hanya payung aja ini. Kita harus, tadi kan dia Amsal berkata, ya, orang kita harus berpengetahuan, kita harus mengerti. Ya mungkin ada jiwa-jiwa baru sudah mendaftar sekali dua kali belum isi KKJ, ketiga kali sudah isi, ya pastikan itu sudah memang dari Tuhan. Jadi menetaplah di sini sebagai jemaat yang sudah Tuhan gembalakan. Sampai kapan? Ya sampai selama-lamanya, kecuali kita pindah pulang kampung. Ya, kalau ada masalah, ada gesekan, jangan buru-buru pindah. Ya, kita sudah tahu di sini ada kebenaran. Itu gesekan itu ujian bagi kita, mendewasakan kita. Kemana pun kita pergi di hal yang sama, pasti uji juga. Jadi kalau misalnya si Eca ada masalah dari sini pindah gereja, ya karena itu masalahmu, ya kan? Nanti pindah gereja di sana, kau kan diuji juga diperhadapkan seperti itu hal yang sama. Sampai kita dimurnikan. Ya, saya digembalakan Pak Ali kurang lebih berapa tahun itu. Saya tetap menetap dengan dia, biasa sama dia. Ada masalah di pengerjaan juga, ya banyak masalah saya hadapi. Tapi tetap saya bertahan. Ya, itu saja yang mau saya sampaikan. Kedua hal ini.